Indoor atas. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya sebagai MC di acara kali ini. Saya Putri Sinaga dan nanti akan di Kak Ju. Nama lengkapnya itu Setrano Juansa. Panggilannya Ju. Ya, ada job di Surabaya, kemudian mau mampir. Kalau hanya mampir aja percuma, kalau hanya ngobrol dengan Bulis saja sudah sering ngobrol. Ya kan, Bulis. Maka pada kesempatan ini Kak Jo khusus datang sebelum balik ke Jakarta, mampir dulu untuk bukan menunjukkan, tapi membuktikan cintanya pada SMA Kauntung Suropati. Mau berbagi, mau sharing apa yang sudah dicapai oleh Kak Jo gitu. Dan memang ya di luar dugaan juga, wah ternyata sekarang sudah mapan, sudah sukses, tepuk tangan dong buat Kak Jo ya. Nah, kakak ini adalah show director dari JT Production Jakarta. Benar ya kak ya? Nanti untuk lebih jelasnya apa sih itu, kenapa sih harus JT, ada filosofinya seperti apa, nanti bisa kita dengarkan langsung dari narasumber kita. Untuk itu saya berikan waktu sepenuhnya kepada moderator dan juga narasumber kita. Selamat menikmati semuanya. Yeay! Oke. Terima kasih. Tadi pagi Kak, saya sempat kepoin sedikit JT Production itu apa. Ternyata sudah banyak sekali event-event yang dipegang oleh JT Production ini. Ada konser, lalu ada acara apa lagi ya tadi ya Kak ya, lupa. Nah, launching produk. Dan semuanya itu terhandle dengan sangat baik. Dari foto-fotonya itu wah sungguh sangat luar biasa. Setelah ini nanti silakan kalian kepoin JT Production gitu, googling aja pasti ketemu gitu ya Kak ya. Oke. Nah, JT Production kemarin kalian pasti sudah menerima flyer ya, flyer yang di-share itu sudah? Tapi Cuman baca flyernya doang kemarin. baca flyernya semua. Isinya dari SMA katanya buat kerja di advertising gitu. Jadi kerja di advertising di mana kita bikin iklan, terus itu kita bikin company profile dan lain-lain sampai karir puncak saya gitu. Bahkan ada senior semua, kakak saya pun angkatan 99 di sini gitu. Dari kakak saya angkatan 99 di sini. Terus saya Oke, tentang JT Production mungkin kita langsung aja ya Kak ya. Oke, JT Production. Mau tahu dong Kak, kenapa kok namanya JT Production? Sebelum ke sana mungkin kenapa kok Kak Jo ini bisa terjun ke dunia ini? Dipersilakan Kak. Jadi karena banyak nama orang Jo di Jakarta pada saat itu, terus banyak teman-teman kami tuh di lingkungan yang akhirnya manggilnya Jotom gitu kan, Jotompel, sampai akhirnya call sign itu menjadi JT, menjadi J dan T, JT. Nah, akhirnya pada saat saya membuat brand itu akhirnya timbulnya lebih simpel kalau dengan call sign identity itu gitu kan, dengan nama JT Production gitu. Tapi secara legal, secara perusahaan JT itu kita kasih nama juara terbaik Indonesia secara legalitas perusahaan. Saya selalu bilang ketika saya diundang untuk sharing gitu ya sama di tim saya sendiri di internal, saya selalu bilang sama anak-anak atau ke teman-teman gitu, biasanya kita kerja itu 4 hal yang kita cari. Yang pertama adalah yang kita cari itu pengalaman. Dari pengalaman itu maka kita akan punya mental dan mindset yang lebih baik dari sebelumnya. Terus yang kedua, cari ilmu gitu, karena kita akan ketemu dengan banyak orang dengan background yang berbeda, dengan latar belakang pendidikan yang berbeda gitu kan, sehingga kita dapat perspektif dan insight yang lain-lain. Itu yang menambah knowledge kita sehingga kita makin pintar gitu. Terus yang ketiga, cari network, sama kayak teman-teman sekolah. Pertanyaannya gini, kenapa orang tua kalian menyekolahkan kalian di SMAK? Ya kan, karena secara SPP kan mahal dibandingin negeri. Nah, kenapa? Tujuannya apa? Salah satu tujuan orang tua kalian adalah membentuk ini nih, social network, membentuk lingkungan yang baik
membentuk teman-teman yang punya latar belakang yang baik gitu kan, sehingga ketika nanti kalian sudah lulus dari sini kalian punya lingkungan yang bisa nanti juga mensupport kalian untuk kerja. Alumni jadi teman-teman di sini saya harap sudah bisa punya focusing gitu untuk bisa, ini sekarang kelas 1, oke, kelas 2, kelas 3 itu sudah tahu arahnya mau kemana, kuliahnya mau kemana gitu. Karena saya dulu sering bilang bahwa nantinya gitu kalian itu gak penting mau kuliah di mana ya kan, karena kan kadang-kadang harus masuk universitas negeri gitu ya, favorit, nanti kalau enggak susah masuk Cari kerjanya. harus PNS, enggak juga. Karena saya selalu bilang gini, bukan masalah kalian mau kuliah di mana, tapi setelah kalian kuliah kalian mau jadi apa. Nah, betul. Iya kan? Mungkin sekarang dari teman-teman OSIS dan juga teman-teman Expos, adakah yang mau bertanya ke Kak Jo? Ini momen langka ini, Pumpung ketemu langsung sama Kak Jo. Ayo silakan bertanya. Saya nanya dulu deh. Teman-teman Oke, di sini kalau yang belum ada pertanyaan Kak Jo yang bertanya. yang OSIS siapa? Angkat tangan OSIS. Silakan OSIS. Tinggi-tinggi, jangan malu-malu. Oke, ketua OSISnya yang mana? Ketua OSISnya? Iya. Ketua OSISnya. Saya pengen interview malah gantian. Saya pengen tanya. Boleh yang headnya, pemimpinnya, leader kreatif. Leader kreatifnya aja, sini. Namanya siapa? Lea. Yang pertanyaan saya adalah, dari semua kreatif yang kamu pernah buat, program mana yang layak untuk bisa naik, yang paling bisa menurut kamu, oh ini nih paling keren nih gitu. Kalau menurut saya mungkin podcast ya. Sekarang Podcast. Expos lagi handle podcast dan udah berjalan beberapa episode. Dan menurut saya kalau Apa podcast yang di podcast itu yang dibahas apa? ada, kita ngundang apa ya, guru, Hmm, terus juga ada beberapa siswa. Oke. Targetnya? Maksudnya target penontonnya siapa? Siswa, karena kita seperti waktu kemarin yang Bu Nita kita yang bahas tentang investasi, itu menurut saya kan berguna juga buat siswa gitu. Jadi selain karena sekarang kan lagi naik daunnya podcast juga kan Kak. Terus banyak orang yang juga senang dengerin podcast, jadi Expos ngadirin podcast. Ngadain podcast ya. Saya sih belum lihat ya itunya programnya. Ini sharing aja, kita sharing aja. Kira-kira pada saat podcast itu kan banyak. Podcast itu banyak. Gimana caranya kamu bisa bikin podcast kamu itu jadi leading gitu, bisa viewernya banyak. Kira-kira strateginya kamu itu untuk kreatifnya itu kamu mau buat apa di dalam podcast itu? Sekarang pertanyaan saya, satu episode itu berapa viewer selain siswa? Bisa nyentuh 1000. Target kamu keren loh, 1000 itu keren. Keren loh, 1000. Nah, target kamu untuk ke depan apa? Nah, kayak gitu tuh. Jadi kamu harus bisa yang namanya analisis, belajar kayak gitu. Jadi tahu. Jadi semua itu harus pakai data. Kalian kalau bikin program kreatif harus pakai data. Sehingga ketika kalian nanti menyampaikan program kalian itu atau ide kreatif kalian itu make sense, masuk akal. Karena kalian punya database, karena kalian punya data risetnya, kalian punya targetnya, kalian punya KPI indikatornya, gitu. Simple aja, nggak usah yang ribet-ribet, satu slide aja, gitu. Tapi dalam satu slide PowerPoint itu kalian sudah bisa punya banyak jawaban ketika dikasih pertanyaan, gitu. Karena kalau kalian bisa ngejawab itu, saya bisa bantu Unsur TV untuk cari sponsor. Oke, terima kasih Kak Jo. Sekarang ayo, siapa yang ingin bertanya satu pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Jonathan Stewart, saya dari kelas 10 OSIS. Saya mau ada satu pertanyaan. Kan tadi Kak Jotom kan ngomongin tentang brand untuk Unsur TV. Nah, bagaimana sih cara meyakinkan proposal yang kita buat
kepada brand-brand yang kita tuju itu agar mereka itu beranggapan seperti oh iya proposal ini tuh dibikin meskipun acara yang kita buat ini dalam lingkup area sekolah aja. Ini tuh sebenarnya sama kayak pada saat saya dulu di angkatan saya buat proposal untuk pensi ya, gitu kan. Itu kan juga gimana caranya kita bisa dapetin sponsor. Kurang lebih sebenarnya sama ketika kalian juga pensi kan, cari sponsor kan gitu kan. Sebenarnya yang dibutuhin sponsor itu yang pertama itu objektifnya, tujuannya apa, ya kan tujuannya. Terus kedua background, latar belakangnya apa, ya kan gitu. Apakah ini hanya murni edukasi? Makanya kenapa disitulah pentingnya tim kreatif sebenarnya untuk bikin konten. Jadi tim kreatif itu kan tugasnya membuat konten. Bahasa konten itu harus satu frekuensi dulu ya. Konten itu bukan kayak cuma hai guys apa segala macam. Aku mau bikin konten gini kan banyak tren gitu ya bahasa. Sebenarnya konten itu all about konsep itu konten. Jadi apapun treatment yang kalian buat di dalam konsep kalian itu adalah konten. Namanya konten program. Gitu. Ini tuh konten. Podcast itu konten. Sebelum kita bertanya, Kak Jo sudah menjelaskan panjang lebar banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Nah sekarang mari kita dengarkan dari Kak Jo kiat-kiat sukses. Nah membangun program broadcasting di sekolah. Mari Kak. Oke, kesimpulan ya berarti ya. Betul. Oke, kesimpulannya gini. Yang pertama tadi kalian harus ke depan ini mulai untuk di rolling. Yang pertama job desk-nya, supaya kalian bisa ngerasain experience di posisi-posisi yang berbeda sehingga dapetin ibu bapak guru bisa melihat ternyata yang si A ini lebih potensi ke sini supaya lebih bisa diarahin nanti ke depannya gitu. Itu yang pertama, rolling job desk. Terus yang kedua, banyakin influence, banyakin untuk melihat program-program YouTube di luar yang kekinian. Itu pesan-pesannya. Terus itu dari sisi broadcast team. Untuk dari sisi secara general kiat suksesnya yang pertama fokus dengan masa depan kalian, gak usah lihat kanan kiri. Terus yang kedua konsisten, stabil gitu kan. Jangan malas-malasan, jangan kayak layangan putus gitu, kayak film ditarik diulur lama-lama putus. Jadi